MK. Pembekalan MK. Lu aja kan. Ketua MK dipecat. Jujur. Ketua MK Lu dipecat. itu bukan lain dewan yang mekanisme jujur, tahu? Lu kenapa jadi urusan pribadi di sini? Bukan pribadi. Bukan pribadi. Lu kalau udah kalah malu. Malu gua. Sembunyi lu harusnya tau nggak? Gak ada kok. Sembunyi lu harusnya. Malu bos. Makanya lu. Gua Udah lu aja nggak mampu ngalahkan gua. Lu kan berani. Bos, aku pulang dari 5 tahun. Bos, dan kalau jauh posisinya mau turun. Dilihat dulu. Nanti di luar ya. 60.000 amplop lu gua nggak tahu. Udah ngomongin sekarang. Lu bilang gua curang boleh. Lu bilang gua curang boleh. Lu bilang gua pemerat boleh. Lu bilang gua pemerat boleh. Kau pikir aku takut? Kau pikir aku takut sama kau? Apa ya? Kira gua sini tak dulu. Lu kira gua kira sini gitu loh. Ayo keluar. Sini. Lu kalau udah kalah aja. Sudah nggak ragu lagi dong. Ya justru nggak ada yang diragukan. Apalagi nanti Pak Prabowo secara otoritas dia punya hak eksekutif. Iya, pertanyaannya yang nggak kenapa harus cawe-cawe kalau sudah Nah, percaya? nggak masalah dong. Problemnya di mana? Problemnya di mana saya tanya cawe-cawenya? Toh buat bangsa ini kok, bukan buat kepentingan dirinya, buat rakyat ini. Kecuali dia buat kepentingan dirinya, buat misalnya dia punya partai, buat partainya kan nggak juga. Dia punya orientasi, ini presiden orientasinya buat rakyat dan bangsa. Kemudian dia cawe-cawe, kemudian diterjemahkan oleh mereka yang resisten terhadap pernyataan itu, yaitu problem mereka. Karena biar gimana pun berbuat baik di bangsa ini juga pasti timbul penolakan. Yang baik kayak ditolak, apalagi yang jahat, gitu loh. Jadi menurut saya cawe-cawenya Pak Jokowi karena punya keinginan agar bangsa ini dan rakyat ini lebih baik ke depan, saya rasa nggak ada masalah. Terkecuali dia membangun sebuah kepentingan saudaranya, lingkungannya, baru kita akan melakukan perlawanan. Sampai detik ini kan tidak ada. Bahkan orang hari ini mengorkestrasikan kecurangan-kecurangan. Ada tuh Bang. Boleh Bang Ferry silakan. Ada membangun anaknya. Ini kan apa? Keluarga-keluarganya dibangun. Lah proses demokratik atau tidak? Sangat tidak demokratis. Kita fair juga. Sangat Jangan tidak kita membuat demokratis. narasi kemudian kita Mana ada peradilan yang disebut demokratis kalau pamannya yang memimpin sidang, Bang. Gini, biar kita paham Manuel. tentang apa makna demokrasi itu sendiri. Kita kan mengorkestrasikan persoalan politik dinasti, tapi rekonstruksi berpikir juga salah. Ya, saya mau kritik, Bang. Gitu. Oke. Kalau boleh, bahwa konstruksi demokrasi itu harusnya untuk siapa? Kan untuk rakyat, oleh Betul, rakyat. Ya? betul. Tidak salah Tetapi dalam sekarang itu. kalau kita lihat untuk anaknya semua. Peradilan konstitusional yang meloloskan anaknya dipimpin oleh pamannya, lalu yang menguji adalah adiknya, dan yang menjadi termohon adalah pemerintahan ayahnya. Ini semua kolusi nepotisme besar-besaran dalam takaran demokrasi. Tidak ada bicara rakyat, semua bicara keluarga Jokowi dan partai anak keluarga Jokowi. Gini, Fer, problemnya kalau itu menjadi problem, itu kan sudah digugat. Kawan-kawan, kelompok-kelompok NGO, kelompok-kelompok kepentingan yang lainnya menggugat Makanya hal aku itu. tanya Abang sebagai aktivis, panutan kita lah dalam aktivisme ya. Kejadian seperti ini pelanggaran nepotisme besar-besaran terbuka. Lalu Abang diam dan membiarkan ini dan menganggap ini bagian dari demokrasi. Demokrasi apa? Saya melihat pada substansinya. Enggak bisa. Saya melihat pada substansinya. juga harus substansi yang bicara melalui proses, mekanisme Bang. yang demokratik itu tidak problem. Bang, Gitu loh. Abang sudah Gini tahu. dong. Saya Kalau tahu itu Abang sebuah tahu. pelanggaran, gini, Substansi Fer. juga bicara proses. Prosesnya Iya, Fer. total. Selama substansinya melalui mekanisme demokratik, problemnya di mana? Iya, Gitu prosesnya loh. tidak benar. Gitu loh. Ada Tetap nepotisme diterima rakyat. dihukum, melanggar Orang etik. mengorkestrasikan curang-curang tapi ikut-ikut pemilu. Lah, Ini kelompok culas menggugat kecurangan, saya anggap. Orang yang culas menggugat kecurangan. Gitu loh. Jadi ikut saja sudah dicurangi, apalagi Orang tidak, yang Bang. culas ini siapa yang dimaksud? Tanya Dedi. Dedi paham tuh orang-orang culas itu siapa? Kan yang ngomong Bang Noel, masa saya tanya Mbak Deh? Ya lu dong. Lu yang ngomong. Gua nggak ada ngomong dari tadi. Tadi kalau mengorkestrasikan ada sebuah kecurangan. Tangan lu bosan Lu. nunjuk di depan orang nih. Iya, depan orang kenapa rupanya? Aduh apa? Oke. Ini pemilu aja kalah kok ngomong minta ampun.
Lu asli dari Pemilu Culas. adalah song. Lu asli dari Culas. Ya Jangan kurang ajar lo. Oke, Lu sebentar. dewan tidak punya rasa hormat. Ingat deh, ya, jangan konyol lu. Lu harus diangket. Jangan Gua harus konyol apa? diangket. Ayo kita Kenapa? buka. Ayo. Kita Gua akan nggak buka tahu. itu ya. Lu Kita di akan Bandari buka itu. Cukong. Kita akan buka Lu di itu. Bandari Jangan Cukong. konyol lu. Baik, baik, baik. Iya. Lu nggak ada Tua Bara. Iya. Lu marah kenapa? Oke, Culas. cukup, Kenapa lu jadi cukup. persoalan pribadi lu? Kesal Sudah pribadi. tidak Ini kita terdengar. bicara politik. Ini masalah Oke, lu yang cukup. ngawur. Gua ngomong apa man lu? Lu ngomong apa tadi? Gua lihat lu aja jijik. Bang Gua Deddy. ngomong apa? Gua lebih jujur dari lu. Bang Apa Noel, rupanya? saya ke Bang Faldo ya. Bang Entar Faldo. dulu, gua belum ngomong. Tadi gua mau ngomongin Sedikit. dulu yang Oke. disebut tadi itu soal Sedikit. apa Sebentar ya. namanya? Tadi gua sampai lupa tadi ngomong Bang Deddy, apa. aku dulu Substansi aja. demokrasi. Oke. Bicara substansi demokrasi itu bicara proses. Kalau ada orang yang bilang pembegalan di MK yang berujung pada pemecatan ketua MK sebagai substansi demokrasi, orang itu pasti nggak pernah baca buku. Ya, orang itu pasti nggak ngerti substansi. Lalu kalau ada orang bilang bahwa bagi-bagi bansos dengan melanggar undang-undang APBN, undang-undang keuangan negara, ya, pada saat anggota keluarganya ikut dalam kontestasi pemilu bukan sebagai kejahatan demokrasi, orang itu nggak ngerti demokrasi, tidak paham apa itu demokrasi, cuma Oke. punya urat suara. Kalau orang paham substansi, pernah baca buku, malu teriak-teriak, malu. Jadi maksud lu paham tentang Enggak, gua nggak demokrasi? ngomong Enggak, sama gua lu. tanya. Lu paham Sebentar, tentang demokrasi? gua- Coba, lu bukan- apa bukan yang lu host. paham tentang demokrasi? Lu bukan Enggak, host. kita debat itu. Kita bicara tentang debat substansi itu. Paham Substansi tentang demokrasi apa? yang mana? Paham Yang mana tentang demokrasi yang lu pahami? Pembegalan MK. Mana? Pembegalan MK. Lu aja kan Ketua lahir MK dari mekanisme dipecat. yang jujur. Ketua MK dipecat. Lu itu bukan lahir Loh, dewan yang mekanisme jujur, tahu? Lu kenapa jadi Apa? urusan pribadi di sini? Bukan pribadi. Ini salah Oke, nih orang. cukup ya. Lu bawa keluar nih orang. Sebentar. Ini orang manipulatif 400.000 orang ejek. Lu gagal, caleg gagal lu. Banyak omong. Kita 1 bulan. Gagal. Bang Noel. Bang Noel. Kalah orang kaya, orang kaya bos. Oke. Kalah 1 bulan, jangan Harusnya nantang rendah gua lagi. hati. Lu jangan nantang gua lagi. lu segini Kalau sama lu gua. nantang gua lagi, gua uber lu. Lu Jangan bilang Bang Noel, cukup. Itu burung lu. Saya langsung ke Bang Faldo. Anggota dewan paling bilang lu yang gua lihat. Ini jadi urusan pribadi gimana urusannya barang Oke, ini? sebentar Bang Culas Noel. lu. Tolong sebentar. Kasihannya nih anak. Kita kasih pendidikan publik ya, diskusinya harus diskusi Ini yang sehat. manusia lu undang. Oke, sebentar. Lu undang Saya ke yang Bang Faldo. manusia. Oke, Kita tahan dulu. bicara soal bangsa. Iya, saya hostnya di Makanya sini. tanya Apa? substansinya mana? Saya bilang pembegalan demokrasi. Bang Faldo. Pembegalan MK. Oke. Paham nggak? Lu paham atau tidak tentang demokrasi? Pembegalan Tanya itu dulu. Gimana sih ini orang? Ya, saya kira- Oke, kita break dulu ya. Sesaat lagi kita bersama tentang demokrasi. Malu kalau udah kalah, malu. Malu gua Sembunyi itu harusnya, tau nggak? Gak ada bos. Sembunyi Bos, harusnya. malu bos. Makanya lu. Gua udah mulai nggak mampu ngalahkan gua. Lu gak berani. Bos, 1 bulan kali 4 tahun. Gua nggak terlalu jauh posisinya mau Dilihat dulu. 60.000 amplop lu gua kagak tahu. Lu bilang gua curang boleh. Lu bilang gua curang boleh. Lu bilang gua pemerat boleh. Lu bilang gua pemerat boleh. Kau pikir aku takut? Kau pikir aku takut sama kau? Apa ya? Kira gua sini tak gua. Lu kira gua sini. Ayo keluar, ayo keluar. Kabinet, kalau nggak menuju detail gimana itu? Untuk apa rapat Ini kabinet? pengalaman 2014. Yes. Waktu itu saya anggota tim transisi. Waktu itu Pak Presiden SBY, Ya. ya. Kita tim transisi datang ke Pak SBY untuk mencari informasi. Itu posisinya sudah terpilih atau belum? Sudah terpilih. Sudah dong. terpilih. Makanya Oke. tim transisi kan. Oke. Jadi kita datang ke Pak Jokowi untuk menyesuaikan, melihat di mana ruang-ruang fiskal yang memungkinkan untuk program-program nanti yang katakanlah champion program. Ya. Pada waktu itu saya, waktu itu ketua tim transisi Bu Rini Sumarno dan ada Pak BGS yang sekarang Menteri Kesehatan, itu kita bermalam-malam mengolah APBN ini yang ada untuk melihat nanti. Termasuk menghitung kebutuhan anggaran untuk yang namanya infrastruktur.
kita bandingkan dengan defisit APBN pada waktu itu, kita hanya bisa dapat data. Karena apa? RPJMN-nya Presiden itu berlaku 5 tahun. Jadi harusnya sampai 2025 itu masih menyelesaikan hal-hal yang belum diselesaikan oleh Presiden petahana. Makanya kan siklus APBN yang didapat oleh Presiden berikutnya kan itu bukan tahun pertama dia menjabat, APBN yang dia susun, enggak. Itu yang sebelumnya. Tetapi kemudian kan keanehan muncul ketika kemudian Presiden Jokowi membahas dalam rapat kabinet champion program dari paslon yang baru menang quick count. Belum menang oleh Mahkamah Konstitusi dan KPU loh. Baru menang quick count. Sudah bahas dalam rapat kabinet. Ya. Di mana ada pertentangan nih, Pak Presiden bilang, itu kan cuma bahas ini, itu aja udah aneh. Lalu Bahlil menjelaskan secara detail apa yang mereka bahas, ya. Menteri yang lain juga begitu, Bu Sri Mulyani dan sebagainya. Jadi kalau saya melihat, ini bukan seperti tadi yang dikatakan oleh wakil dari Gerindra itu, bahwa ini biasa kepentingan rakyat. Enggak, ini adalah hal yang aneh. Oke. Jadi baik, kenapa ini aneh, kenapa begitu? Ya ini kalau menurut saya hanya membuktikan bahwa Pak Presiden ya itu dan kabinet ya sebenarnya dalam tanda kutip ya tim bayangan atau tim pemenangan paslon. Karena tidak ada logiknya RPJMN itu lalu apa yang dilakukan oleh Presiden. Baik, saya ke Mas Umam, apakah hak angket itu bisa jadi solusi untuk membuka dugaan cawe-cawe Pak Jokowi dengan berbagai macam rentetan yang sudah terjadi? Iya, kalau misal dalam konteks hak angket